Anggota Densus 88 sebut Syekh Al Zaitun Panji Gumilang suburkan perekrutan calon teroris. Dari Densus 88 bahwa Al Zaitun dapat menjadi embrio daripada kelompok teror, meskipun pada pelaksanaannya Al Zaitun mempunyai pola yang berbeda, tidak melakukan aksi perlawanan, tapi dia melakukan aksi menguasai wilayah. Namun yang dilakukan oleh Panji Gumilang adalah menyuburkan perekrutan calon-calon teroris dengan meletakkan dasar-dasar militansi kebencian kepada NKRI. Penyimpangan paham atau ajaran Islam yang dipraktekkan organisasi NI KW 9 adalah adanya mobilisasi dana yang mengatasnamakan ajaran Islam yang diselewengkan. Kemudian juga adanya penafsiran ayat atau Al-Quran yang menyimpang dan mengkafirkan kelompok di luar organisasi mereka. Saya sudah curiga sebenarnya. Ini pondok pesantren dibikin di tengah-tengah hutan. Anda kalau punya IT, coba cepet dari satelit itu bisa. Kemudian mau di view dari mana aja bisa. Sekarang sudah sangat modern. 2-3 tahun lalu itu belum ada, menurut saya belum ada jalan yang seperti yang sekarang kita foto dari satelit itu. Sekarang sudah ada tuh jalan panjang, sangat mewah sekali. Yang kemarin di demo itu, pintu demo itu. Misteri sebenarnya. Mereka mengaku tidak kekurangan duit. Saya semalam membaca atau mendengarkan video pidato Pak Panji di depan para wisudawan itu loh, yang ada Pak Dahlan itu. Setahun kita mengelola uang 500 lebih miliar. Itu yang gede, Tapi aset yang dimiliki Zaitun itu lebih besar lagi tuh. Dari mana uangnya itu kan waktu itu? Dibangun di tengah hutan. Kenapa di tengah hutan? Maka pendemo-pendemo itu bakal gagal, nggak bakal awet, aman, betah mendemo Zaitun. Itu ada mobil 2000 yang menghadang mereka. Ada orang-orang yang menghadang mereka. Saya tanya di medsos saya, di IG saya. Coba tebak, ribuan orang yang di dalam di dalam bangunan ini siapa mereka? Ini saya pertanyakan di IG saya, Instagram saya. Jawabannya macam-macam. Nah, sayangnya ini rahasia publik. Yang disebut Pak Kumis tadi kan itu rahasia umum sebenarnya. Wong Pak Hendro Priyono itu pada tahun 2002 itu nantang kok. Siapapun yang melawan Al Zaitun akan saya hajar. Itu Pak Hendro, itu ada kan, Anda buka di Google pun ada, itu rahasia umum. Artinya semua orang tahu bahwa ancaman itu disampaikan oleh beliau itu. Kalau dikaitkan lagi dengan Al Zaitun, sesuai dengan penelitian daripada MUI tahun 2022, itu disebutkan bahwa hubungan antara Ahad Al Zaitun dengan organisasi NII KW 9 ya. Ini bisa di mana hubungan historisnya kelahiran Mazhab Al Zaitun ini memiliki hubungan historis dengan organisasi NII KW 9. Finansialnya udah jelas, juga disampaikan. Hubungan kepemimpinan antara kepemimpinan di NII KW 9 itu juga terkait dengan kepemimpinan di Mazhab Al Zaitun, di mana keterkaitan di sini adalah ada figur daripada Panji Gumilang. Ya, beliau adalah salah satu pemimpin di Mazhab Al Zaitun, juga sebagai pemimpin di organisasi NII KW 9. Sampai hari ini sebetulnya Al Zaitun tuh masih dibantu oleh pemerintah, masih mendapatkan dana BOS sampai hari ini, dan itu salah satu sumber pendapatan Al Zaitun lah yang tidak pernah transparan dan tidak pernah dilaporkan. Kertoswiryo, kemudian Daud Bere, Adah Jailani, kemudian sekarang dilanjutkan oleh Panji Gumilang. Karena pemberontakan atau upaya mendirikan negara Islam Indonesia melalui jalur persenjataan itu sudah gagal tahun 62, maka mereka kemudian berupaya bergerak melalui kegiatan-kegiatan sosial. Misalnya dulu MIM ya, dulu pernah didirikan, masyarakat Indonesia membangun, dan yang lain-lain, termasuk akhirnya
sama Pak Mbah Imam ini mendirikan Yayasan Pesantren Indonesia. Kepala Subdirektorat Kontraradikal Densus 88 Anti Teror Polri AKBP Budi Novianto mengatakan Syekh Al Zaitun Panji Gumilang berperan dalam merekrut orang-orang yang nantinya berpotensi melakukan aksi teror. Yang dilakukan Panji Gumilang adalah menyuburkan perekrutan calon-calon teroris dengan meletakkan dasar-dasar militansi serta kebencian kepada NKRI. Kata Budi saat mengisi seminar dengan topik di balik polemik Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu yang diselenggarakan oleh BEM Unusia, yang juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube pada Suka TV pada Senin 19/6/2023. Dia menjelaskan pelaku teror berasal dari akar yang sama, yaitu intoleransi. Kelompok teror terbagi menjadi dua. Pertama yang paraktisme yang kemudian dilakukan kelompok NIKW 9. Mereka tidak menggunakan cara teror. Sedangkan yang kedua adalah kelompok yang melakukan aksi teror, yaitu Jemaah Islamiyah atau JL. NII pernah dipimpin Abdullah Sungkar pada 1993 yang kemudian membentuk JI. Belakangan JI justru membangun afiliasi internasional dengan organisasi militan yang memiliki tujuan global. Langkah JI tersebut berbeda dengan NII yang masih kukuh dengan tujuannya pada tingkat nasional. Setelah Abdullah Sungkar meninggal, para pengikutnya berafiliasi dengan kelompok jihad luar negeri dan memilih melakukan teror melawan Amerika Serikat dan sekutunya. Dalam perjalanannya, anggota-anggota JI yang telah bergabung dengan organisasi militan internasional merekrut aktivis-aktivis NII yang memiliki pemikiran serupa, sementara NII KW 9 cenderung pragmatis dan berada di dalam negeri. Namun meski tergolong pragmatis, bukan berarti kelompok tersebut tidak akan melakukan teror. Bisa saja mereka nantinya melakukan kerusakan berupa aksi-aksi fatalisme berupa teror. Budi mengatakan Al Zaitun dapat menjadi embrio kelompok teror apabila tidak ditangani dengan cepat. Di sini kami memprediksi bahwa Al Zaitun dapat menjadi embrio daripada kelompok teror. Meskipun pada pelaksanaannya Al Zaitun memiliki pola yang berbeda, tidak melakukan aksi perlawanan, tapi dia melakukan aksi menguasai wilayah. Makanya kalau kita lihat kenapa Al Zaitun luas wilayahnya sampai di mana-mana, karena memang begitu polanya. Dia tidak seperti melakukan aksi seperti kelompok NI yang lain, tapi dia akan mencoba menguasai wilayah-wilayah yang ada di Indonesia ini, kata Budi memaparkan. Lebih lanjut, Budi mengatakan orang-orang yang bergabung di Al Zaitun dapat berpotensi bergabung atau direkrut oleh gerakan atau kelompok-kelompok teror. Karena itu menurutnya perlunya segera pengawasan dan penyadaran kepada orang-orang yang bergabung di Al Zaitun. Menurut Budi, bila tidak adanya penyadaran dan pengawasan, dikhawatirkan orang-orang tersebut akan membentuk kelompok baru dengan nama berbeda tapi memiliki tujuan yang sama, yang pasti akan mengerongrong kedaulatan NKRI karena jelas targetnya untuk membentuk negara Islam. Terus juga berpotensi menghancurkan masa depan kaum muda yang tergabung di pesantren Al Zaitun untuk menjadi anggota NI itu sendiri, di mana mereka juga akan mengambil pemuda-pemuda lain yang kehilangan pekerjaan yang terasing dari kehidupan sosialnya, katanya. Budi mengatakan hal itu berdasarkan penelitian dan pengakuan ex-NI KW 9. Penelitian dan pengakuan tersebut memuat kesimpulan berupa hubungan Al Zaitun dengan NI KW 9. Ia mengatakan bahwa figur Panji Gumilang sebagai pimpinan Al Zaitun juga adalah pimpinan NII KW 9. Al Zaitun disebut dapat menjadi embrio kelompok teroris sebabnya memiliki relasi yang kuat dengan negara-negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9. Dia menjelaskan dalam ajaran yang dipraktekkan NII KW 9 ini diantaranya adalah memobilisasi dana dengan mengatasnamakan ajaran Islam yang diselewengkan. Selain itu, pada ajaran NII KW 9 ditemukan adanya penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang menyimpang serta paham takfiri atau menghukumi kafir kelompok-kelompok di luar NII KW 9.